meminta agar kalau ternyata ada produk kecantikan itu yang memang mengandung pelanggaran hukum, tidak sesuai dengan BPOM, sekali lagi saya minta untuk diusut. Memang kelihatan timpang masalahnya. Kenapa saya katakan timpang? Ada dua ketimpangan. Ketika Julianus bicara di media, di televisi kemarin, bahwa yang dilaporkan itu 3 orang. Nikita Mirzani, kemudian Mail, kemudian Oki Pratama. Betul ya? Tetapi terhadap Oki Pratama, sampai hari ini SPA 2HP-nya belum ada. Apakah kasus ini dihentikan atau apa? Nah, ini menurut saya harus diberikan kepastian hukum. Kalau memang tidak dapat dilanjutkan, sampaikan bahwa ada dihentikan. Kalau ternyata ada, begitu juga dengan Reza Gladys. Kalau memang produk kecantikannya bermasalah, sekali lagi, kalau bermasalah, BPOM harus maju selangkah. Kenapa saya katakan demikian? Saya takut nanti kasus yang sesungguhnya pokok masalahnya melebar kemana-mana. Jadi mesti kita pilih dan pilih sekarang. Keributan Sunan dengan tim hukum Reza Gladys itu silakan berproses. Tapi jangan hilang konsentrasi di kasus persoalan Nikita Mirzani dengan Reza Gladys. Supaya tidak timpang, saya minta agar posisi apa yang dianggap dilanggar oleh Reza Gladys diproses secara cermat, baik dan terukur oleh pihak BPOM dan kepolisian. Itulah yang sejatinya menurut saya dalam rangka penegakan hukum. Kenapa? Karena baik NM, baik Reza Gladys, baik Oki, baik juga Fitri Salhuteru. Ini orang-orang ini saya kenali satu-satu. Makanya saya berada di tengah. Fitri Salhuteru pun kemarin dia menjadi saksi bagi Fadel Al-Fajar begitu. Dan saya berteleponan dengan beliau telepon saya, minta bagaimana pendapat abang. Saya bilang silakan Fitri. Kenapa? Karena saya ingin Fadel juga ditolong. Tetapi dalam kasus ini ada 2 yang menurut saya punya kepentingan bersama yang mungkin berbeda, ya berbeda. Satu pendukung NM, satu pendukung Reza. Tapi urusan dukung-mendukung nggak boleh hilang dari pokok masalah hukum. Mudah-mudahan dengan tertibnya persidangan ini akan semakin mempercepat putusan sehingga tidak berlama-lama seperti saya sampai 8 bulan. Itu poinnya. Oke. Thank you. Tapi Pak melihat itulah potret penegakan hukum hari ini. Kalau saya Februari yang lalu dianggap berseteru dengan hakim, maka saat dengan Nikita Mirzani dianggap berseteru dengan jaksa. Artinya ada situasi di ruang sidang yang menurut saya menjadi pemicu penyebab seseorang menjadi komplain. Maka saya katakan kalau hakim, jaksa, bahkan kuasa hukum dari terdakwa tidak memahami perasaan seorang terdakwa, maka itu akan sulit dia menilai secara jernih. Maka saya katakan posisi Nikita Mirzani harus dipahami juga, dia terdakwa. Dia pasti ada ketidakpuasan. Saya begitu juga. Nah, jadi kejadian itu menurut saya diperlukan kecermatan. Ya, sekarang pertanyaannya, apakah yang disebut dengan undang-undang contempt of court? Saya dilaporkan di Mabes Polri, saya jelaskan seluruh wilayah pengadilan ini termasuk wilayah khusus, yaitu di mana kita wajib menghormati. Tapi kalau ini dalam ruang sidang dan lain sebagainya, tetap juga bagian dari persidangan. Tapi ada satu yang saya berbeda dengan Fahmi. Fahmi mengatakan bahwa rompi dipakaikan harusnya di luar pintu. Tidak begitu. Begitu masuk ke pengadilan, itu semuanya di bawah tanggung jawab pengadilan. Tapi kalau sudah ditutup, maka diminta kita untuk menaati. Boleh di dalam ruang sidang itu, boleh di luar, tidak ada masalah di situ. Hanya saja barangkali
orang menjadi heran kok ini pertengkaran terus-menerus. Ya karena ada ruang untuk bertengkar itu. Coba kalau hakimnya seperti saya menyidangkan saya, Ibu Sofia Tambuna, kalian aja berdiri nggak boleh kok. Nah inilah ketimpangan-ketimpangan yang perlu diperbaiki. Jadi kalau Februari lalu ada Razman dan tim dianggap ribut dengan hakim, saat ini ada Nikita ribut dengan jaksa. Pertanyaannya, apakah ini penegak hukum? Penegak hukum. Kalau begitu perlu pembenahan untuk lebih baik. Saya hanya ingin katakan agar hakim, jaksa, terdakwa, dan pengacara, serta pengunjung dan media beri ruang untuk menjalankan fungsi dan tugas kewenangannya masing-masing tanpa mengintervensi satu dan lain untuk kepentingan tertentu. Oke? Cukup. Ya, gimana Kamail persidangan hari ini? Nih rambutnya baru nih, biru nih. Iya. Selanjutnya akan menghadirkan ke Saksi nih gimana? Nah, nggak apa-apa itu. Ini panjang dulu nih. Oh. Ya udah, gue juga bisa sendiri ya. Janganlah. Minum Kamail. Iya, biar cepet deh. Iya, Ini lama banget ini. Iya, betul, Kak. Mendengar penjelasan dari Pak Developer mungkin seperti apa sih? Main nggak tahu, dia aja nggak tahu. Langsung ke mobil aja. Ke belakang dulu. Gue pulang duluan. Gue udah pulang, udah bilang sama Bu Dona, lu jangan suka ini. Nih, udah nih ngeribetin gua nih. Tapi tadi Ayolah dong. Mobilnya udah siap. bisa dibilang Dia kesaksiannya meringankan atau seperti apa sih nih, Kak? Bismillah. Pokoknya doain. Capek aja. nggak sih, Kak? Capek banget. Ini udah ke 10 kali ya? 9 apa 10 gitu. Ini capek sampai saking capek rambutnya jadi biru nih, Kak ya? Iya, ntar gua mau ganti lagi orang. Ini Yuda, ya Allah. Yuda jangan gitu. Oke, Mail. Bang Fahmi, sedikit Bang. Sedikit. sidang hari ini Bang Fahmi. Bang Fahmi, sedikit aja Bang Fahmi, tadi sidang hari ini seperti apa? Seperti apa, Bang? Sidang hari ini, Bang. Seperti apa, Bang? Sedikit aja, Bang. Nanti aja lah. Suaraku ini serak. Aku nggak bisa bicara. Tadi Suara saya serak ya. Nanti Yang akan saya nggak bisa Bang, bicara. salah satu Bang swasta seperti apa, Bang Fahmi? Bang Fahmi. Saya nggak bisa bicara. Suara saya habis ya. Sedikit saja. Tega ya kamu ya. Aku udah suara saya sudah habis masih ditanya lagi. Masa aku harus marah sama Anda semua? Mungkin sedikit aja Bang menanggapi terkait besok nanti sidang lanjutan ini akan dijadikan saksi untuk Mail Bang. Gimana Bang? Nggak bisa ngomong. Andre gimana Bang Andre Bang? Eh, Terkait laporan yang ke KPK gimana Bang? jangan dorong-dorong, weh. Ya, terkait laporan KPK seperti apa, Bang? Bang, mengenai laporan Barik Erin kepada Andre Bang. Andre dilaporin Barik. Bang, sidang hari ini gimana Bang? Iya, sidang hari ini, Bang. Sedikit saya, Bang. Suara saya habis. Iya, sambil bang. Nah, mana ya lo? Ayo lo. Sedikit saja, Bang. 2 menit. Sidang Aja nih. nggak bisa ngomong saya. Apa yang mau dibicarain? Terkait sidang lanjutan Bang. Nggak bisa bicara gini loh. Suara saya nggak ada. Suara saya habis gini loh. Sudah, bentar dulu Pak. Ya udah ya.